Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama membacakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyi rohani, kau mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah hati yang damai sejahtera. Pernahkah kamu merasakan rasa damai di dalam hatimu? Apakah yang dimaksud dengan damai? Damai itu adalah tenang. Tidak ada yang kurang di dalam hati. Damai itu bisa dikatakan dengan kenyamanan, rasa enak, hati yang tidak takut, hati yang tidak khawatir dalam melakukan sesuatu. Tentu sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di manakah damai itu ada? Damai itu ada dan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesuslah yang memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Damai itu tidak bisa dibeli dengan uang. Damai itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Damai itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan, kehormatan, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi damai itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita merasakan damai dalam melakukan segala kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita sedang bekerja, kita damai dalam bekerja. Belajar kita di rumah, kita merasakan damai dalam belajar di rumah. Kita bermain, kita merasakan damai daripada Tuhan. Ataupun melakukan segala kegiatan kita merasakan damai yang luar biasa daripada Tuhan. Dan juga ketika kita berbicara, kita mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita, sehingga orang lain merasakan damai ketika berbicara dengan kita. Begitulah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki hak untuk mendapatkan kedamaian, seperti yang sudah kita baca tadi di ayat 15 tadi. Dikatakan di sana, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi kita mendapatkan damai daripada Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menikmati damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan juga berdamai dengan orang lain. Memiliki damai, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain tanpa ada rasa kebencian, kejahatan dari hati kita untuk orang lain. Jadi kalau hati kita masih belum damai, berarti ada yang kurang. Apa itu? Kita belum datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta damai, untuk merasakan damai daripada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita tidak merasakan damai daripada Tuhan, maka hati kita akan khawatir, hati kita akan cemas, ada rasa ketakutan, ada pikiran-pikiran jahat dari hati dan pikiran kita, sehingga kita jauh daripada Tuhan dan jauh dari damai yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita percaya di dalam hati dan pikiran kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
dan kita merasakan damai daripada Tuhan dan sukacita daripada Tuhan ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Karena kita dipanggil untuk menikmati damai yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Apa kira-kira ciri-ciri orang yang sudah merasakan damai yang sudah kita baca di pagi hari ini? Firman Tuhan sudah menjelaskan di pagi hari ini untuk kita sesuai dengan ayat yang sudah kita baca di Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri damai dalam hatinya. Yang pertama, tidak ada pikiran jahat dalam hatinya, tetapi damai dan sukacita dari Tuhan yang selalu memerintah di dalam hatinya dalam segala situasi. Berdamai dengan orang lain, berdamai dengan pekerjaan, berdamai dengan kegiatan-kegiatan yang lain dalam yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Yang kedua, dia mau bersyukur dalam segala situasi. Situasi sulit, situasi masalah, situasi berduka, situasi senang, situasi gembira. Dia selalu berdoa untuk memuji, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga damai itu selalu tinggal di dalam hatinya. Yang ketiga, dia senang untuk bernyanyi. Dia membuat suatu puji-pujian, suatu nyanyian rohani sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan karena rasa damai yang selalu ada di dalam hatinya. Ketika orang ada damai dalam hatinya, maka dia pasti suka untuk bernyanyi. Kamu lihat dulu ya, kita perhatikan orang-orang yang suka bernyanyi ya, ataupun suka memuji memuliakan Tuhan, di dalam hatinya ada damai daripada Tuhan itu, sehingga dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan lewat pujian, lewat nyanyian untuk Tuhan Yesus yang memberi damai. Yang keempat, orang yang memiliki damai daripada Tuhan Yesus itu, Tuhan akan memberikan hikmat, kekayaan yang luar biasa daripada Tuhan di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, untuk bisa menegur, untuk bisa menjadi contoh kepada orang lain, supaya kita bisa melakukan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menegur orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang bandel, orang-orang yang suka melawan orang tuanya, orang-orang yang suka cap kotor. Ya, jadi kita diberi Tuhan dalam kekayaan yang sangat banyak itu. Kita memiliki talenta untuk menasihati orang supaya orang lain yang tidak memiliki damai, yang tidak memiliki kasih daripada Tuhan, sehingga mereka melakukan kehendak Tuhan, sehingga mereka menghormati orang tua mereka, sehingga mereka tidak cap kotor lagi, sehingga mereka rajin untuk belajar, rajin untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan, dan saling mengasihi satu sama lain. Sehingga orang yang ada dalam hatinya damai, sukacita daripada Tuhan, tadi dikatakan bahwa dia memiliki kekayaan yang datang daripada Tuhan, yang memiliki hikmat mengajar dan menegur dan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Itulah ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa orang yang suka berdamai, maka dia memiliki sifat untuk senang menasihati orang-orang yang tidak baik menjadi baik, dan dia menjadi contoh teladan di lingkungannya masing-masing. Dan yang kelima, apa ciri-ciri orang yang sudah memiliki rasa damai daripada Tuhan Yesus itu? Memiliki tujuan hidup, yaitu hidup untuk Tuhan Yesus. Di ayat 17 tadi dikatakan, melakukan pekerjaan untuk Tuhan Yesus, menyenangkan Tuhan Yesus, perbuatan dan kelakuan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan Yesus, yaitu pembawa damai, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain.
Itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Itulah yang harus kita cari dalam hidup kita, yaitu damai daripada Tuhan. Milikilah damai itu sehingga kita merasa damai dalam hidup kita. Hilanglah rasa takut, rasa khawatir, dan pikiran-pikiran yang tidak baik dari hati dan pikiran kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang pembawa damai dimanapun kita berada. Bila firman Tuhan Yesus ini yang akan selalu mengingatkan kita untuk selalu membawa damai, memiliki damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita melakukan pekerjaan kita, melakukan segala kegiatan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang mengingatkan kita supaya kita memiliki hati yang damai sejahtera. Karena orang yang memiliki hati damai sejahtera lah yang memiliki hikmat dan kekayaan daripada Tuhan Yesus, dan kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, dan hilanglah rasa takut, rasa khawatir, dan pikiran-pikiran jahat dari hati kita. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kita memiliki damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.